Kota Ramallah memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban dan agama, termasuk Islam. Berikut adalah garis besar sejarah Ramallah dalam perspektif Islam. Setelah penaklukan Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, wilayah Palestina, termasuk Ramallah, menjadi bagian dari kekhalifahan Rashidin. Sebelumnya, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Bizantium. Ramallah dan sekitarnya kemudian menjadi bagian dari provinsi Jun Filastin yang merupakan salah satu provinsi utama dalam kekhalifahan Islam. Pada masa ini, Islam mulai berkembang di wilayah tersebut meskipun masyarakatnya masih terdiri dari berbagai kelompok agama, termasuk Kristen dan Yahudi. Selama kekuasaan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, Ramallah dan sekitarnya tetap menjadi bagian penting dari wilayah Palestina. Pembangunan infrastruktur, termasuk masjid dan jalan, dilakukan untuk memajukan wilayah ini. Ramallah terletak dekat dengan Yerusalem, yang pada saat itu menjadi kota penting dalam peradaban Islam. Pada tahun 1099, tentara Salib merebut Yerusalem dan wilayah sekitarnya, termasuk Ramallah. Namun, pada akhir abad ke-12, panglima muslim terkenal, Salahuddin al-Ayyubi, berhasil mengalahkan tentara Salib dalam pertempuran Hattin dan mengembalikan sebagian besar wilayah Palestina, termasuk Ramallah, ke dalam kekuasaan Islam di bawah dinasti Ayyubiyah. Setelah jatuhnya dinasti Ayyubiyah, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Mamluk yang berbasis di Mesir dan kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-16. Di bawah kekuasaan Ottoman, Ramallah tetap menjadi kota kecil tetapi makmur dalam ekonomi pertanian. Selama periode Ottoman, kota ini dikenal dengan populasi yang mayoritas beragama Kristen, meskipun umat Islam juga hidup berdampingan dengan damai. Kekaisaran Ottoman memberikan otonomi lokal kepada banyak komunitas di wilayah Palestina, termasuk Ramallah. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada akhir Perang Dunia I, wilayah Palestina termasuk Ramallah jatuh di bawah mandat Inggris. Selama periode ini, Ramallah mengalami peningkatan populasi dan perkembangan infrastruktur. Namun, ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Muslim mulai meningkat karena berbagai faktor politik, terutama terkait dengan janji Inggris tentang pembentukan negara Yahudi di Palestina. Setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, Ramallah menjadi bagian dari tepi barat yang pada awalnya berada di bawah administrasi Yordania. Namun, setelah Perang 6 Hari 1967, Ramallah diduduki oleh Israel bersama dengan seluruh wilayah tepi barat. Sejak itu, Ramallah menjadi salah satu pusat perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel. Di bawah kepemimpinan otoritas Palestina, Ramallah telah menjadi pusat politik dan ekonomi de facto Palestina. Kota ini menjadi tempat berbagai kantor pemerintahan dan organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu Palestina. Secara keseluruhan, sejarah Ramallah sangat erat dengan perkembangan wilayah Palestina secara keseluruhan dan konflik yang terjadi antara penduduk Arab Muslim dan Yahudi di kawasan tersebut. Kota ini juga menunjukkan dinamika hubungan antaragama yang telah berlangsung berabad-abad. Sejarah penjajahan Israel atas kaum muslimin di kota Ramallah dan lebih luas lagi di Palestina merupakan bagian dari konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang berakar pada benturan kepentingan agama, politik, dan tanah. Dalam versi Islam, narasi penjajahan ini sering difokuskan pada penderitaan kaum muslimin dan upaya mempertahankan tanah suci, serta menyoroti bagaimana situasi ini berkaitan dengan isu kolonialisme, Zionisme, dan penindasan terhadap umat Islam. Berikut adalah garis besar sejarah panjang penjajahan Israel di Ramallah dan Palestina dari perspektif Islam. Palestina, termasuk Ramallah, telah berada di bawah kekuasaan Muslim sejak tahun 638 Masehi ketika Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem. Sejak itu,
Wilayah ini sebagian besar berada di bawah kekuasaan berbagai dinasti Muslim, termasuk Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamluk, dan Ottoman. Di bawah pemerintahan Muslim, Palestina menjadi pusat peradaban Islam dan tempat suci karena adanya Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat tersuci dalam Islam. Palestina menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Ramallah, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, hidup berdampingan dengan komunitas kecil Kristen. Ketika Ottoman mulai melemah di akhir abad ke-19, muncul gerakan Zionisme di Eropa yang ingin mendirikan negara Yahudi di Palestina. Dalam perspektif Islam, gerakan ini dipandang sebagai ancaman terhadap dominasi Muslim di Tanah Suci. Pada tahun 1917, deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris menyatakan dukungan untuk pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia I, Inggris memperoleh mandat untuk memerintah Palestina. Selama periode ini, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara signifikan, menimbulkan ketegangan dengan penduduk Muslim setempat. Dari perspektif Islam, ini dipandang sebagai awal dari penjajahan dan perampasan tanah Muslim oleh kekuatan kolonial Barat, bekerja sama dengan gerakan Zionis. Pada tahun 1948, Israel secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya setelah penarikan Inggris yang memicu perang dengan negara-negara Arab tetangga. Dalam perang ini, lebih dari 700.000 warga Palestina, sebagian besar Muslim, diusir dari tanah mereka. Peristiwa yang dikenal sebagai Nakba, bencana. Ramallah yang terletak di tepi barat menjadi tempat pengungsian banyak warga Palestina yang kehilangan rumah mereka. Pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel merebut tepi barat, termasuk Ramallah, dari Yordania. Sejak itu, Ramallah berada di bawah pendudukan militer Israel. Dalam pandangan Islam, pendudukan ini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap umat Muslim di Palestina dan pelanggaran atas hak-hak mereka untuk hidup damai di tanah mereka sendiri. Pada akhir 1980-an, pecah perlawanan besar yang dikenal sebagai Intifadah pertama, yang melibatkan aksi-aksi perlawanan dari warga Palestina terhadap pendudukan Israel. Gelombang kekerasan ini kembali terjadi pada tahun 2000 dengan Intifadah kedua. Dalam narasi Islam, Intifadah Kau dilihat sebagai perjuangan sah kaum muslimin untuk membebaskan tanah mereka dari penjajahan. Setelah perjanjian Oslo pada tahun 1993, Ramallah menjadi pusat administratif otoritas Palestina, namun kota ini tetap berada di bawah pengaruh kuat Israel melalui kontrol militer dan pemukiman Yahudi ilegal di sekitarnya. Bagi banyak Muslim, status Ramallah sebagai pusat pemerintahan otoritas Palestina hanyalah simbol, sementara kekuasaan nyata masih berada di tangan Israel. Israel telah membangun pemukiman Yahudi di seluruh tepi barat, termasuk di sekitar Ramallah, serta tembok pemisah yang dianggap oleh Israel sebagai langkah keamanan, tetapi oleh kaum muslimin sebagai simbol apartheid modern yang memisahkan warga Palestina dari tanah mereka. Pemukiman ini terus menjadi sumber konflik dan banyak muslim melihatnya sebagai strategi Israel untuk mengubah demografi dan karakter wilayah yang mayoritas muslim. Hingga saat ini, Ramallah tetap menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina, terutama umat muslim, dalam menghadapi penjajahan Israel. Meskipun kota ini memiliki status otonomi terbatas di bawah otoritas Palestina, kehidupan sehari-hari warga muslim di Ramallah masih terpengaruh oleh kehadiran militer Israel, pos pemeriksaan, dan isolasi dari dunia luar. Narasi Islam menempatkan situasi ini sebagai perjuangan berkelanjutan melawan kekuatan penjajah yang dianggap mengancam eksistensi kaum muslim di tanah suci Palestina. Secara keseluruhan, dalam pandangan Islam, sejarah Ramallah sebagai bagian dari konflik Israel-Palestina merupakan bagian dari narasi lebih besar tentang perjuangan umat muslim mempertahankan tanah mereka dari kolonialisme
dan imperialisme yang didukung Barat, di mana Israel dipandang sebagai instrumen utama dalam mengokupasi dan menguasai tanah suci umat Islam.